Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ibu Mahmudah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMPN 4 Bangkalan, Madura. Kali ini saya mau menyampaikan tugas modul 1.1.A6 tentang demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mendengar nama Ki Hajar Dewantara tentu tidak asing di telinga kita. Nama aslinya adalah Raden Mas Wardi Suryaningrat. Beliau mempunyai kepribadian yang sangat sederhana dan sangat dekat dengan rakyat. Jiwanya menyatu melalui pendidikan dan budaya lokal Jawa. Tulisan-tulisan beliau sangat komunikatif, mengena, dan tegas. Jiwanya sebagai pendidik tertanam dan direalisasikan dengan mendirikan perguruan pendidikan taman siswa pada tahun 1992 dengan tujuan mendidik masyarakat Bumi Putra. Beliau juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik. Beliau mencurahkan perhatiannya di bidang pendidikan sebagai bagian dari alat untuk perjuangan meraih kemerdekaan. Pemikirannya tentang pendidikan masih sangat relevan, digunakan hingga saat ini. Konsep pemikiran beliau yang sangat terkenal diantaranya yaitu trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarsa Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu filosofi pemikiran beliau adalah guru berperan sebagai among. Apa itu prinsip among? Yaitu menghargai kodrat alamiah anak dan dasar kemerdekaan serta berasaskan kekeluargaan untuk menyokong tumbuh kembang anak lahir dan batin tanpa perintah dan paksaan, namun dengan tuntunan. Jadi guru berfungsi sebagai among atau sebagai anggota masyarakat di mana guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodrat alamnya dan zamannya, maupun keberagaman sehingga pembelajaran berpihak kepada murid. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Dalam proses menuntun tersebut, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong tetap harus menjaga dan melindungi anak-anak sehingga mereka tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Seorang petani yang akan menanam jagung, kemudian ia memeliharanya dengan baik, dengan cara memberi pupuk, menyiramnya, memberikan pencahayaan matahari yang cukup, maka hal tersebut akan menumbuhkan bibit tersebut menjadi tanaman jagung yang subur, walaupun awalnya bibitnya kurang baik. Namun sebaliknya, apabila petani tersebut menanam dengan tidak melaksanakan pemeliharaan yang baik, tidak dipupuk, tidak disiram, tidak ada pencahayaan matahari yang baik, maka tanaman jagung tersebut akan tetap tumbuh, namun tidak berkembang secara optimal, meskipun yang ditanam berasal dari bibit yang bagus. Dalam proses menuntun, anak harus diberikan kebebasan, namun pendidik tetap sebagai pamong agar anak didik tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya, karena siswa bukanlah kertas kosong sehingga terciptalah pembelajaran yang menyenangkan. Dalam
dalam penumbuhan karakter siswa, menurut Ki Hajar Dewantara, kekuatan sosiokultural dapat menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Beberapa kekuatan sosiokultural keagamaan yang masih kental di masyarakat Bangkalan, di antaranya satu, tradisi antep asor, di mana kita harus lebih menghargai yang lebih tua. Kedua, upak pepukurato. Ini adalah quotes kata mutiara di mana kita harus menghormati ayah, ibu, guru kita, ustadz, pak kiai, dan juga pemimpin kita. Yang ketiga, tradisi Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, acara selamatan. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang lain. Maka, kekuatan sosiokultural ini bisa kita implementasikan di sekolah untuk bisa menjadi pembiasaan yang baik bagi peserta didik. Di antaranya, kebiasaan berbagi atau infak, pembiasaan 5S, pembiasaan sholat sunat duha, pembiasaan pembacaan ayat suci Al-Quran, kegiatan istighosah, dan ekstrakurikuler, tahfidz, dan juga baca tulis Al-Quran. Berikut ini adalah contoh kekuatan sosiokultural yang terjadi di sekolah tempat saya mengajar, di SMPN 4 Bangkalan, yaitu pembiasaan menyambut siswa di pagi hari dengan 5S, senyum, salam, sapa sopan dan santun. Lalu pembiasaan sholat sunat duha di pagi hari sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan istighosah yang biasanya diadakan seminggu sekali, dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran di pagi hari sebelum pembelajaran dimulai. Juga kegiatan ekstrakurikuler, baca tulis Al-Quran dan tahfidz Al-Quran. Selanjutnya kegiatan pengambilan infak atau sedekah, dan juga kegiatan berbagi seperti misalnya kegiatan berbagi takjil di bulan Ramadan, pembagian zakat fitrah bagi siswa yang tidak mampu, dan pembagian santunan ketika tanggal 10 Muharram. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, Imadya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Dalam hal ini, guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Suri tauladan yang baik tentu ini akan bisa dilihat oleh peserta didik kita. Yang kedua, guru harus bisa membangkitkan semangat dan kemauan dalam diri murid untuk terus belajar. Dan yang ketiga, guru harus memberikan dorongan atau motivasi atau arahan kepada anak didiknya untuk terus berusaha mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Dalam mengimplementasikan setiap kegiatan di sekolah tersebut, tentunya tidak lepas dari segala tantangan dan rintangan. Tantangannya diantaranya rendahnya motivasi siswa dan sikap disiplin siswa yang masih sangat minim. Maka kami tidak berkecil hati. Semampu kami mencari solusinya. Di antaranya terus berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan sabar dan konsisten atau istiqomah, dan juga kami bekerja sama dengan ataupun berkolaborasi dengan berbagai pihak agar pelaksanaan implementasi kekuatan sosiokultural ini bisa benar-benar dilakukan dan memberikan dampak positif bagi peserta didik. Demikianlah penjelasan dari saya tentang pemahaman filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Kita lihat di sini ada quotes dari Ki Hajar Dewantara. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia dunia pada umumnya. Salam guru penggerak.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.